Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 Desember 2021. 2 hari lagi kita memasuki tahun baru. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Jarak Tidak Memisahkan. Jarak tidak memisahkan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, karena satu keadaan, karena satu peristiwa, atau karena hal-hal lain yang membuat kami akhirnya terpisah dari orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi. Namun kami belajar Tuhan bahwa hati tidak bisa dipisahkan oleh jarak, oleh waktu, oleh keadaan, dan oleh apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini banyak hal yang indah. Tatkala kita melihat bulan purnama dengan langit yang bersih di malam hari, itu sebuah keindahan. Melihat bintang bersinar itu sebuah keindahan. Melihat matahari terbit, matahari terbenam, itu adalah sebuah keindahan. Namun adakah keindahan yang melebihi yang saya sebutkan tadi? Selain daripada keindahan, hati-hati yang punya relasi hubungan yang sangat tulus, yang murni, yang bersih. Dan itu adalah sebuah hubungan antara Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Apa yang dikatakan? Tetapi kami saudara-saudara seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sahabat seperjalanan, Rasul Paulus adalah ayah buat jemaat-jemaat yang dilayani. Rasul Paulus adalah ibu buat jemaat-jemaat yang dilayani. Rasul Paulus adalah sahabat sejati buat jemaat-jemaat yang dilayani. Apalagi sebutan untuk orang yang punya hati yang sangat luar biasa. Seperti Paulus, yang dulunya hatinya begitu kejam, hatinya begitu sadis, namun setelah dipertobatkan di dalam nama Tuhan Yesus, pertemuan bersama dengan Tuhan, tatkala Paulus jatuh dari kuda tunggangannya, dan di sanalah perubahan hati terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau boleh dikatakan, Rasul Paulus punya berapa hati? Punya 2 hati. Hati yang pertama adalah hati yang belum diubahkan. Hati yang kedua adalah hati yang sudah diubahkan. Hati yang belum diubahkan, kita tahu dengan jelas bagaimana kejamnya Rasul Paulus. Dia yang menyetujui pembunuhan Stefanus yang dilempar batu. Tetapi bagaimana kemudian setelah Paulus diubahkan hatinya? Yang dikatakan tadi, Paulus memiliki hati seorang ayah yang baik, hati seorang ibu yang baik, hati seorang sahabat yang baik, dan tentunya hati yang sudah diubahkan oleh Kristus. Tatkala kita berelasi dengan orang-orang yang hatinya belum mengalami perubahan, yang hatinya masih di dalam dosa, apa yang terjadi? Yang terjadi bukan jauh di mata, dekat di hati. Ya, dekat di mata, jauh di hati. Siapa dia? Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa mertua kita, bisa sahabat kita, bisa anak-anak kita, siapapun dia. Orang-orang yang kita tidak sukai, orang-orang yang lebih banyak menyakitkan hati, orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang merusak kehidupanmu, dia orang yang terdekat dengan kita. Secara fisik kita dekat, dekat di mata, tapi jauh di hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentunya saya sebagai hamba Tuhan mendoakan para sahabat seperjalanan, agar kita memiliki hati yang diubahkan oleh Allah, yang dipertobatkan oleh Allah, sehingga kita menjadi pribadi kemanapun kita hadir. Tatkala dekat, dekat di mata, dekat di hati. Tatkala satu dan lain hal, kita jauh di mata, namun tetap dekat di hati. Bahkan mereka yang terpisah jarak, ada jemaat yang keluarganya sedemikian rukun, sedemikian saling mencintai, namun papanya atau suaminya
itu meninggal karena COVID-19. Sekalipun papa dan suami ini sudah meninggal, sudah berada di dalam tangan Tuhan, namun hatinya tetap melekat dengan sang suami ini, tentu dengan kesedihan, dengan kepedihan. Mengapa Tuhan panggil sedemikian cepat? Ya itulah dunia. Dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak sakit penyakit, dunia yang tidak kekal, yang kita tidak bisa tinggal untuk selama-lamanya, khususnya buat sahabat seperjalanan yang mengalami ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, yang meninggal, yang berpulang ke rumah Bapa karena sakit penyakit, karena kecelakaan, ataupun karena apapun juga. Bersyukurlah engkau memiliki pribadi-pribadi yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga sekalipun engkau jauh di mata, jauh secara jarak, terpisah, dan tidak bisa bertemu, namun hatinya tetap bersatu, mengingat segala kebaikan, mengingat segala keteladanan yang sudah diwujudkan, yang sudah dinyatakan, yang sudah diekspresikan kepada kehidupan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak rumah tangga. Menurut orang Sunda kalimatnya adalah awet rajet. Awet rajet, apa itu awet rajet? Ia tetap bersama, tetap dalam satu rumah tangga, tetap kumpul, tetap bertemu setiap hari. Namun hatinya sudah dingin satu dengan yang lain, dekat di mata, jauh di hati. Sedingin apa? Sedingin kutub selatan dan kutub utara. Secara fisik, dekat di mata, berdekatan. Namun yang satu hatinya di kutub utara, yang satu hatinya di kutub selatan. Dua-duanya sama dingin. Sudah tidak ada lagi kehangatan. Sudah tidak ada lagi saling pengertian. Apalagi bentuk saling tolong-menolong, saling mendukung. Dui tunggal, dua menjadi satu. Yang ada sekarang bukan dui tunggal, tapi dui berganda-ganda. Walah, dui berganda-ganda itu apa artinya? Ya bukan lagi dua menjadi satu, tapi dua yang sudah terpecah, terurai, berantakan, ancur-ancuran. Itu yang disebut dalam istilah bahasa Sunda, awet rajet. Awet itu tetap ada, rajet itu ancur-ancuran. Hancur-hancuran, tidak berbentuk, berkeping-keping, terpecah-pecah. Kurang lebih seperti demikian. Biarlah bagian firman Tuhan sebuah hubungan yang sangat indah antara Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya terpisah dengan istri kurang lebih harus 2 tahun, sehingga seminggu sekali harus saya pulang ke Bandung atau istri yang menengok saya. Selama 2 tahun karena masih ada tugas istri di Bandung, saya sudah full di Jakarta. Namun keterpisahan jarak itu tetap membuat hati kami tetap dekat. Karena mengapa? Ya karena itu. Karena ada hati yang diubahkan, ada hati yang memiliki hati Kristus dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan termasuk saya. Maka kita akan terus menjalin hubungan dengan hati Kristus, dengan hati Paulus yang saya katakan tadi. Hati Paulus sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai sahabat, dan hati yang diubahkan. Sehingga kelekatan hubungan-hubungan di antara pribadi, biarlah kita berdoa, ya Tuhan, biarlah kami seperti Rasul Paulus, memiliki hati jauh di mata, dekat di hati, dekat di mata, jauh di hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar terjadi pemulihan, keretakan-keretakan yang terjadi, persoalan-persoalan relasi dalam keluarga, dalam hubungan pribadi, persahabatan, dan apapun bentuknya. Biarlah kami menjadi hati yang diubahkan, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang dikuduskan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati hari-hari menjelang akhir tahun dan selamat menikmati anugerah tahun baru 2022. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.